Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam tertib. Hura, hura. Jadi sisir Mansur menikmati panutan sisir bersama Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah pemahaman akan ilmu makrifat. Karena sekarang banyak orang yang klaim sana klaim sini seolah-olah itu tentang pengetahuan makrifat. Nah, biar ini kita dudukkan apa itu makrifat dan disiplin ilmunya, biar enggak tumpang tindih, silih genje, simpang siur, overlapping dan sebagainya. Makrifat itu adalah awal kita mengenal Allah. Ya, bagus. Makrifat itu juga awal kita mulai beragama. Ya, Pak, ya. Agamanya itu Ya, sip. adalah isinya adalah tentang makrifat. Prabu Sanin, ya. Jadi kalau orang belum makrifat itu artinya dia belum Ya. awaluddin makrifat, akhiruddin belum makrifat. Berarti awal dan akhir agama adalah makrifat, berarti agama adalah hanya tentang makrifat. Nah, makrifat yang tadi di definisi awal tadi adalah awal mengenal Allah. Sementara Allah itu menyebut dirinya di Maliki Yaumiddin atau ada di langit tertinggi akhirat. Ya. Ini adalah akal. Ini tempatmu di sini, orang umum, orang awam. Akal itu identik dengan dunia. Akal itu software internalnya, dan panca indramu adalah software untuk membaca eksternal alam dimensi di sekitarmu, yaitu yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Di atas batas ini, itu namanya akhirat. Softwarenya bukan lagi akal, karena akal sudah terbatas sampai sini sudah lumpuh. Ya. Akal itu sudah nggak jalan ketika ada di atas tidurmu, sudah nggak jalan akalmu. Apalagi pingsan, apalagi kau mati. Sedangkan ini adalah kematian. Maka alamnya bukan lagi alam dunia. Alat pembaca kesadarannya juga namanya bukan lagi akal, tapi roh. Tapi rasanya persis dengan akal, cuman beda alam, beda dimensi. Nah, roh ini adalah alat pembaca kesadaran di alam akhirat. Ya, clear ya? Ini kan teori awal ya, orang sudah pada tahu. Dan akhirat itu ada setelah kematian. Sedangkan Allah di sini, di ujung langit akhir tertinggi. Kira-kira orang bisa nggak sampai makrifat, sampai Allah Ta'ala jika tanpa lewat ini kematian? Nggak mungkin, ya. Atau bisa nggak Allah, kita sampai dengan Allah tanpa lewat akhirat? Juga nggak mungkin. Coba ya, saya tunjukkan ya. Kapan saya yang situ. Ya, lihat baik-baik ya, Ini akal dunia. Batasnya dunia itu sama dengan batasnya akal. Hilang akalmu, hilang pula duniamu. Pekerjaanmu, anak istrimu, harta bendamu hilang semua. Baru tidur saja sudah hilang, apalagi pingsan, apalagi mati. Ini akhirat. Ini ujung langit tertinggi akhirat atau Malik Yaumiddin. Maka mana mungkin Allah di sini, kemudian Allah di sini, kalau nggak lewat kematian, betul nggak? Nggak mungkin. Atau kalau nggak lewat akhirat juga nggak mungkin sampai sini dong. Betul nggak ini? Coba dilihat ya logikanya. Artinya apa? Sepintar-pintar akalmu itu nggak bisa menembus kematian dan nggak bisa menembus akhirat. Artinya seluruh ibadahmu nggak sampai sini. Dan ma'rifat itu sampai sini loh ya. Awal kau mengenal Allah, berarti sampai dulu. Kalau mengenal Allah cuma namanya, ya anak kecil pun bisa. Guru beliau pun bisa sebut nama Allah.
Atau orang-orang yang bukan Islam pun bisa menyebut nama itu dengan dilatih 2 menit bisa. Nah, ibadah itu mesti sampai sini ya. Baru mulai kau beragama. Awal itu ma'rifat, akhir itu pun ma'rifat. Berarti kau belum beragama kalau belum sampai sini. Clear? Juga isinya agama adalah full tentang ma'rifat, bukan syariat, bukan hakikat, tapi tentang ma'rifat. Tapi dari sini menuju sini kau mesti lewat tarekat, yaitu metodologi teknis agar kau bisa pindah dimensi dari akal ke rohmu, ya. Lihat ya. Nah, saya kembali. Berarti ilmu ma'rifat itu bukan lagi ilmu akal ya. Akal itu jangan di sini, dari gambar ini ya. Ya. Akal itu terjadi di sini. Maka seluruh ilmu akal adalah ilmu syariat. Sedangkan ilmu hakikat itu sudah tidak pakai akal lagi, tapi pakai roh. Hakikatnya pun alamnya itu berlapis-lapis ya. Kata Nabi saat beliau menyampaikan, di atas langit dunia itu masih ada 700 langit tuh. Artinya masih ada 7 tahapan Ikhtias ya. Untuk panjang, perlu apa? Dengan apa? Simbol-simbolnya nggak perlu. Yang penting praktek yang sudah sampai sudah pasti ngerti. Barulah kau sampai kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dia dalam hal ini adalah Maha Roh, sebagaimana di dalam kandungan kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti dia adalah Maha Roh. Karena apa? Roh kita adalah bagian dari roh Allah. Dan yang bisa kembali kepada Maha Roh adalah rohnya, bukan akalnya, bukan jasmaninya. Sudah nggak ketemu ini. Akal dan Maha Roh sudah nggak nyambung. Nggak nyambung. Akalnya relatif, sedangkan roh mutlak. Dia membawa sifat kodim dari yang Maha Kodim. Roh itu tidak berjenis kelamin, tidak berwujud, tidak mati dan sebagainya, tidak terikat ruang dan waktu. Tapi yang di sini sangat terikat ruang dan waktu. Badan jasmanimu ada umur expirednya, akalmu ada batasnya, kadang sampai nggak bisa memahami, cocok nggak cocok, senang nggak senang, nah itu akal. Nah, akal yang berproses itu namanya pikiran. Ini akal yang mengolah sesuatu itu namanya pikiran. Nah, akal yang mengolah sesuatu itu dipengaruhi dengan subjektivitas, yaitu nafsumu atau bahan dasar alam bawah sadarmu. Sehingga pikiran akal itu pasti akan dipengaruhi oleh nafsu. Orang yang suka pedas pasti bilang pedasnya enak daripada yang nggak pedas. Nah, ini contohnya. Nah, akal itu pasti akan, walaupun akal itu awalnya adalah objektif, maka seluruh ilmu yang, nah, lihat ya, dalam hal ini Allah ada di puncak akhirat tertinggi. Maka jika kau nggak sampai Allah, engkau nggak bisa makrifat. Berarti orang makrifat itu, lihat ya, kalau di gambar ini, lihat ya, saya tinggal lagi, nggak apa saya tunjukkan. Orang makrifat itu pasti telah mengalami kematian, betul ya? Dan juga pasti melewati berlapis-lapis alam akhirat sampai dia tembus sampai ke ujung akhirat. Maka betul kata Nabi, mutu ke belantam di sini. Kau akan dimatikan dulu baru bisa nembus ke sini. Karena akhirat itu ada di baliknya alam kematian. Nah, kalau kau belum mati, mana bisa masuk akhirat? Mana bisa masuk ke alam roh? Maka seluruh ilmunya di sini itu bukan ilmu makrifat. Ya, lihat ya. Ilmunya di sini itu bukan ilmu makrifat. Nah, paling ilmu pengetahuannya saja. Jadi, tapi bukan dimensinya. Ini sudah nggak, yang kesini nggak pakai akal lagi. Jadi kau bayangkannya, ilmu yang di atas kematianmu itu loh. Kau bisa bayangkan nggak?
Ada apa di balik kematian? Kira-kira bagaimana? Kalau kamu mau bayangkan ilmu makrifat ya, ini saja loh masih hakikat. Hakikat saja itu adalah ilmu di atas kematian akalmu loh. Ini harus mati dulu akalmu. Jadi ini sama sekali bukan tentang ilmu akal, bukan pengetahuan, bukan logika, bukan pula keyakinan, bukan pula kepercayaan, tapi ini tentang perjalanan rohmu adaptasi dengan Tuhanmu. Nah, akhirnya apa? Kan sekarang rame orang membahas makrifat, hakikat, tarekat, kemudian apa? Rohani dan tasawuf dan sebagainya. Tadi prinsipnya jelas ya. Jadi makrifat itu di sini tempatnya. Di sini masih hakikat. Di sini syariat. Nah, untuk lompat dari syariat ke hakikat itu mesti lewat ilmu tarekat. Artinya apa? Kau nggak mungkin sampai makrifat kalau nggak lewat hakikat. Betul nggak? Kau nggak akan ngerti hakikat kalau nggak lewat tarekat. Betul? Kalau syariat itu sudah otomatis auto loading. Karena apa? Kamu saat ini start awalmu itu di dunia, maka sudah kena undang-undang dunia. Kamu lapar ya makan, kamu manggil orang ya lewat omongan atau apa, komunikasi ya bisa lewat kata-kata dan sebagainya. Itu hukum alam di dunia dengan akalmu dan panca inderamu. Tapi yang untuk masuk sini, kamu mesti ketemu kalimat Nabi, udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kamu. Masuklah kamu itu antara kalimat anjuran yang perintah ya. Masuklah. Berarti yang disuruh masuk itu di luar apa di dalam? Di luar ya. Berarti kamu masih di sini, makanya disuruh masuklah loh ke dalam diri rohanimu. Maka itulah nanti ya. Jadi makrifat itu hanya tentang ilmu kebersamaannya dengan Allah Ta'ala ya. Mulai awal ludin ma'rifatullah dan akhir ludin ma'rifatullah. Berarti awal dan akhir agama adalah makrifat. Berarti agama itu adalah adaptasimu beserta dengan Allah Ta'ala sendiri. Bukan dengan ini. Ini masih nur ya. Gurumu di sini guru rohani. Ini apalagi? Ini guru ngaji, guru ceramah, guru cendol-cendol gitu banyak di sini. Ya. Bikin cendol, bikin nastar itu di sini. Oh, sini udah bukan tentang itu lagi. Nah, artinya apa? Beda kan? Makrifat yang diterangkan oleh Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong ini. Halo. Dengan makrifat kriteria orang. Kalau di luar kan masih acak aduk amburadul. Apa ya? Asal ngelenek ya sudah makrifat. Hah? Lucu. Asal bisa. Oh, bisa kali area ya? Ubah daun jadi uang. Oh, itu sudah. Yalah, coba sebentar ya. Atau sudah nggak mau memakai hukum syariat karena sudah makrifat dia. Jin pun begitu, ya jin pun begitu. Sederhana saja. Kalau kau makrifat, kalau kau sampai ini ngakumu, tanya saja, bagaimana wujudnya Allah di dunia? Loh, bingung kan? Sudah, belum akalmu. Karena apa? Bagaimana kau akan kenal Allah di akhirat blok kalau tidak kenal Allah di dunia? Betul nggak kata Nabi itu ada? Tidak akan kau sampai Allah di akhirat kalau belum sampai ketemu Allah di dunia. Demikian juga surga. Nggak akan kau temukan surga di akhirat kalau nggak temukan surga di dunia. Nah, Tuhan di dunia itu mana? Wujudnya lo apa? Itu kan syahadat, baru rukun Islam pertama. Maka seluruh yang ngaku makrifat, biarpun keramat, cendol-cendol, ya, tukang sulap, tukang sihir, tukang trik-intrik, itu bukan makrifat. Itu ahli bermain sulap, ya, ahli maksulap, bukan makrifat, maksulap. Nah, itu bedanya. Karena apa? Jika makrifat, gelombang mesti naik. Lah gelombang naik aja gak ngerti, Mi'raj gak ngerti. Kok tahu-tahu ngaku kenal Tuhan? Berarti dia gelombangnya turun. Dia masuk memakai metafisika yang di bawah alam akal dan manusia, lewat jin, lewat apa itu. Itu sudah semua itu sudah muridnya iblis.
Masa menuju Allah Ta'ala nggak malah naik, malah turun? Ya apa enggak? Itu ma'rifat gendruwo. Oh itu banyak ya. 99,9% manusia sudah begitu semua. Gak yang ngaku ilmu putih, ilmu hitam, ilmu ungu kayak abu-abu kayak pink. Semuanya sama. Kalau kau arahnya nggak menuju metafisika ultra, maka kau berarti pilihannya metafisika infra. Nah, lihat ya, ini akal sadarmu. Maka di atas ini, di luar batas ambang akal, itu sudah namanya metafisika. Nah, metafisika itu ada dua. Metafisika yang naik di atasnya akalmu, dan metafisika yang turun di bawah akalmu. Nah, kalau misalkan ini SMA, SMP-nya otomatis ngikut. Alam bawah sadar itu alam bawaan manusia, sudah pasti ada. Tapi kalau alam ultra sadar, kau mesti dibaiat. Kalau SMP, di atas SMA, di atasnya kan S1. Kalau sudah SMA, ada nggak jasa SMP-nya? Ada dong. Artinya, inframu pasti ada bakatnya. Tapi kalau ultra, mesti kau dibaiat dulu untuk masuk S1. Ya kau masih daftar dulu dong. Upgrade, kemudian berproses, lewati ujian. Barulah kau masuk strata S1. Kamu di sini ya. Sekarang tinggi mana antara S1 dan SMA? Tinggi S1. Maka a higher dimension comment lower dimension. Maka dimensi di bawahnya S1 itu otomatis ngikut. Maka untuk metafisika ultra, akalmu otomatis ngikut. Karena akalmu di bawah dimensi ultra sadarmu atau metafisika ultra tadi. Maka pemain ultra pasti akalnya zero. Nabi-nabi nggak ada yang pintar-pintarnya ini, nggak ada, biasa saja, nggak ada yang keramat, nggak ada apa. Karena apa? Dia memakai gelombang ultra ya, maka ininya lumpuh. Karena apa? Kalah tinggi sama yang ultra. Nah beda sama yang di bawah ini metafisika ultra. Ya, infra. Infra ini di bawahnya akal sadar, maka infra bisa dikontrol sadar. Amalkan ini 1000 kali, kau bisa ini. Amalkan ini dengan begini-begini, kau bisa ini. Berarti seluruh praktek metafisika yang dikontrol oleh fisika atau akal sadarmu, itu metafisika di bawah gelombang akal sadarmu. Itu gendrowo. Kau nggak tambah naik kelas, tapi kau tambah turun kelas. Ya apa enggak? Dari akal sadarmu itu mestinya naik. Nah, bahasa Nabi itu irat. Bukan malah mi'rij. Mi'rij itu bikin miris. Ya. Banyak loh sekarang. Ayo. Yang lucu-lucu ngaku. Apakah guru mengajari amalan-amalan wirid atau zikir atau asma atau laku-laku dan sebagainya, puasa, melean, zikir ini itu. Nah, dan dia bilang amalkan ini kau bisa ini, amalkan ini untuk ini. Ya enggak? Itu gendruwo dipakai ya. Karena apa? Dikontrol akalmu. Nah, bahasanya Mr. TM ini pedes ya. Pedes-pedes enak kayak nano-nano ya, kayak permen gitu ya. Betul apa enggak? Kalau diajarin begitu sama guru ngajimu, sama kiaimu, ya enggak? Bagaimana akal manusia malah dipupuk menguat, sementara akal itu masih rentan dipengaruhi oleh nafsu. Berarti pemain gelombang infra, yang infra itu di bawah akal sadarmu, maka dia berpeluang lebih terpengaruh, lebih dikuasai oleh nafsunya sendiri. Makanya amalkan ini, zikir ini, kau bisa kaya. Amalkan ini, kau bisa sembuh. Kau bisa kasah, kau bisa keramat, kebal, daganganmu lancar, urusanmu pun aman, kau akan sukses. Itu metafisika gendruwo. Nah, jujur, bukan bubur ya, jujur kacang hijau. Betul nggak kamu diajar begitu sama guru-guru itu? Ya enggak? Walaupun gurumu pinter ngaji kayak ibadahnya tekun sekali, tapi ngajarin begitu. Sekali lagi saya ulang ya,
Coba mendekat sini bang, mendekat sini bentar. Hati-hati, mendekat sini. Nah, biar kita tuntaskan ya. Coba abang duduk di sini aja, yang santai. Biar dekat kita. Ini akal sadarmu ya. Taruhlah ini SMA. Maka pembawaannya otomatis ada alam bawah sadarnya atau SMP-nya. Betul? Betul. Untuk naik satunya, kau mesti daftar dulu, di-upgrade, dinaikkan dulu. Untuk masuk ke metafisika ultra, untuk syarat mi'raj atau naik gelombang, kau mesti baiat dulu. Datanglah ke kampus Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Kalau kau mengandalkan metafisika tanpa dengan upgrade gelombang, pilihanmu hanya metafisika yang di bawah akal sadarmu, betul nggak? Maka metafisik itu sebetulnya kau turun gelombang. Lihat bahasanya, ini apa? Alam bawah sadar, betul nggak? Berarti alam di bawah sadar, betul nggak? Nah, kamu menuju Allah yang maha sadar, kenapa kau malah mau turun? Ya enggak? Memang ini instan, ngepet udah bisa kaya, ya enggak? Piara tuyul, pesugihan, oh bisa kaya kamu, serius itu. Kau diisi dengan ilmu-ilmu ini, dengan diisi genderut masuk ke dalam dirimu, kebal kamu, dibacok, ting, iya toh? Saya tanya, bisa kebal nggak itu? Oh bisa, itu memakai teknologi metafisika infra. Demikian juga kalau kamu menundukkan hati wanita pacarmu, oh pakai pengasian, kemudian pesugihan, kelenik, segala macam sampai kasah bisa ngobati orang. Ya, patokannya itu ya. Kalau metafisika itu dikontrol akal, itu berarti metafisika yang di bawah akal. Berarti metafisika yang turun gelombang goblok. Tapi kalau metafisika yang ini, kamu nggak bisa kecuali kau dibaiat dulu, upgrade gelombang, baru bisa naik ke metafisika ultra. Baru kau bisa berpeluang mi'raj. Dari sini kamu nggak bisa naik. Orang yang punya ijazah mentok di SMA, itu berarti dia nggak bisa sampai S1. Untuk masuk ke S1, mesti daftar dulu dong. Betul? Demikian juga ada pendapat ya, Nur Muhammad sudah ada di dalam diri manusia semuanya. Betul. Lihat ya. Kalau sama Mr. TM itu pedes-pedes nikmat ya. Pedes diadeli tapi ngasiki. Karena apa? Selalu ditarik orang ya. Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Coba ya. Ngomong apa tadi ya? Dari alam kubur ya, untuk turun ke dunia kau sedih baiat. Di alam kubur sudah ditanamkan Nur Muhammad. Nah, dari SD masuk ke SMP, oh kan sudah masuk SMP, berarti sudah daftar dong, sudah loading dong, sudah lewat seleksi dong. Makanya kau terlahir di dunia kembali. Berarti kau sudah dibaiat di alam kubur, alam kandungan, mohon maaf. Dari alam kandungan turun ke dunia, itu kau sudah dibaiat. Kalau sudah di dunia, berarti kau otomatis telah dibaiat di alam kandungan, sudah lolos sensor. Ya, dari SD masuk ke SMP mesti daftar pakai ijazah SD, betul? Betul. Lah kalau dari SMP masuk SMA, pakai ijazah SD enggak? Enggak. Pakai ijazah SMP dong, ya enggak? Artinya apa? Untuk masuk ke dunia, kau baiatnya di alam kandungan. Lah untuk masuk pulang rohanimu, baiatmu di mana? Di dunia. Untuk masuk ke alam di atas kematianmu, untuk bisa sampai rohmu pulang kepada yang maha roh. Baiat mesti di dunia, goblok ya. Jadi kau nggak bisa memakai ijazah SD untuk daftar SMA. Pikiran lo goblok. Bantahan tak karemu. Bahasanya Mr. TM yang santun, yang baik hati dan tidak sombong. Ini orang beradab, sopan santun, ya. Tidak sombong, goblok. Lainnya goblok. Cuma ini. Itulah kerendahan nantinya Mr. TM. Ya. Saya merendah karena apa? Saya yang paling pintar. Lainnya goblok. Masa aku bilang lainnya pintar? Alangkah sombongnya aku kalau udah begitu. Dusta ya kak? Yang pintar hanyalah Mr. TM, ya. Yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ya, lihat tadi ya.
Makrifat itu kalau sampai sini. Nah, kalau orang udah ngaku makrifat, berarti dia bisa minta nggak? Bisa, pastinya. Cek saja. Gimana, Bah? Caranya mi'raj. Jadi kan? Caranya lewat mana, Bah? Syarat rukunnya bagaimana? Harus bagaimana? Gurunya siapa? Kalau dia bisa menerangkan auto, oh dia pemain berarti. Tapi kalau dia bulet, kalau itu hansip, gak keluar-keluar gitu kentutnya. Karena disabui. Mau keluar, ketemu kaos kaki, ketemu sepatu hansip, melungker aja kentutnya hansip itu. Maka seperti itulah gelagatnya orang-orang yang makrifat palsu, ya. Jadi makrifat mesti kenal Allah, ya. Dia mesti lewat ilmu. Oh, sudah melewati kematian, sudah melewati 7 lapis langit di alam hakikat, di alam akhirat, itu ilmunya hakikat, sudah ngelontok mati. Dan juga pasti dia mengenal Aris di ilmu hakikat. Kenapa? Jika gurumu bukan guru sanad tarekat yang tegak lurus, ilmumu ujungnya kepada yang lain. Bisa nggak sampai, bisa jalurnya sudah berubah. Nah, ya, gini ya. Yang waris berarti otomatis yang diwarisi mempunyai apa yang diwariskan oleh yang mewariskan, ya. Saya seorang profesor metafisik yang tampan budiman, yang rendah hati dan tidak sombong, misalkan, ya. Saya punya pesawat 2, tak wariskan kepada seseorang, maka dia punya nggak pesawat 2 yang seperti aku bilang tadi? Punya dong, ya. Yang aku punyai otomatis dipunyai dia, karena apa? Aku wariskan. Jika gurumu tidak waris, gurumu nggak mutlak. Maka nggak mutlak, otomatis perjalananmu hanya sampai tengah jalan, berhenti, atau apalagi yang menyimpang. Iya apa enggak? Betul. Kau pasti sesat dari ini. Nggak sampai, ya, atau malah sesat. Clear? Clear. Maka cara guru yang mutlak. Guru mutlak itu mewarisi apa yang diwariskan oleh orang yang mewariskan sebelumnya. Betul? Betul. Nah, dari Rasulullah Muhammad waris kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka saya tanya, apakah Sayyidina Abu Bakar mewarisi isi dada yang tadinya dimiliki oleh Nabi Muhammad? Iya. Makanya kalimatnya Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Betul? Betul. Loh, gampang toh. Dari Sayyidina Abu Bakar diwariskan kepada Sayyidina Salman Al-Faris. Maka saya tanya, apakah isi dada Sayyidina Salman Al-Faris itu memiliki apa yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar sebelumnya? Iya dong. Apakah dia mewarisi, memiliki apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sebelumnya? Iya. Dari Sayyidina Salman Al-Faris diwariskan kepada Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Saya tanya, apakah ini memiliki isi dadanya dengan isi dada yang dimiliki oleh Sayyidina Salman Al-Faris, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Nabi Muhammad? Iya dong. Demikian juga sampai kepada Sayyidi Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Isinya akan sama, ibarat air yang sama isinya ditaruh di dalam botol, bentuknya serupa botol, dipindah mangkok, bentuknya serupa mangkok, dipindah ke gelas, bentuknya serupa gelas, dipindah kendi, bentuknya serupa kendi, tapi isinya sama. Karena apa? Waris yang mewariskan, estafet yang sama menyambung. Goblok, betul? Betul. Yang lainnya nggak bisa ngomong dadero seperti Mr. TM yang brilian kayak gini, ya, yang nggak sombong, rendah hati. Karena apa? Lainnya goblok, bodoh-bodoh. Masa aku bilang pintar? Kalau saya bilang pintar itu orang goblok, wah saya sombong dong. Betul nggak, guys? Betul. Nah, dan yang terakhir yang mewarisi estafet Rasulullah Muhammad adalah gurunya Mr. TM yang brilian, bahkan tidak sombong, ya. Karena sombong itu sifatnya iblis. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong kamu itu. Kamu itu la haula wala quwata illa billah. Nah, Mr. TM itu rendah hati dan tidak sombong. Karena apa? Lainnya goblok. Nah, kalau dinilainya pintar cuma Mr. TM bagaimana? Masa aku bilang yang lainnya ada yang pintar? Nggak ada, ya. Karena apa? Itu sesuai dengan cocoknya Mr. TM sendiri.
Gak enak, pedes, biateri, janjui. Itulah bahasa budimannya, bahasa lemah lembut sopan santunnya Mr. TM ya. Tapi ada isinya blog-blog ya. Sekarang aturan barunya Mr. TM, yang mau belajar, oh silakan mendekat. Korib. Boleh aina baina, oh boleh. Di samping gua apa lo boleh dekat boleh. Tapi kau bayar, ya. Sekarang tidak lagi gratis karena ini sekolah yang luar biasa tinggi. Mr. TM yang rendah hati dan tidak sombong ini menseleksi siapa saja manusia-manusia bodoh yang akan mendekat ke sini, ya. Oke, nyinyir pun boleh, nggak dilarang kok. Cuma saya blokir saja. Kenapa? Kami nggak butuh orang-orang bodoh-bodoh itu. Tapi orang bodoh butuh sama Mr. TM yang brilliant, baik hati dan Tidak sombong. Silakan kalau mau cari ada orang yang menerangkan seperti Mr. TM, boleh cari ke sana aja. Nggak perlu kau nongkrong di tulisannya Mr. TM ya. Jadi yang baru nanya-nanya untuk bisa masuk ke grup WA elit kampus Talim Ma'rifat Online harus donasi ya, tidak gratis lagi. Yang gratis saja orang sudah gulung kuping, sekarang harus bayar ya. Harus bayar. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yang niat belajar bawa beras, gula, kopi, menyan. Karena Mr. TM tidak menggratiskan. Biar yang datang itu bukan orang-orang ngawur yang asal mau makrifat tapi minta Instan. ini bisa nggak cara online jarak jauh? Blok. Ini loh, ada proses kalau dimatikan dulu. Masa kalau dimatikan online cocok nih loh. Dan ada korban. Kalian tanya mahar ketakutan, pergi saja, nggak usah belajar ke sini, cari yang lain, guru yang lain. Kalau Mr. TM kan brilliant, baik hati dan Tidak sombong. Sopan santun, memberikan contoh suri teladan yang baik. Goblok. Ya. Ya. Jadi donasinya untuk masuk Mr. TM kami tentukan saja. Saya nak gua, jidat gua, ya. Minimal 200.000 baru kau bisa daftar masuk grup WA. Baru masuk grup WA itu minimal 200.000, boleh 500.000, boleh 1 juta. Di bawah itu no. Cari saja guru yang lain. Ya. Jadi kalau mau mendekat, pikir baik-baik mentalmu, egomu. Kalau kau tidak siap merendah, buat apa kau datang ke sini? Karena Mr. TM nggak butuh-butuh amat, ya, sama uangmu nggak butuh. Itu dipakai untuk perjuangan sabilillah. Bagaimana Mr. TM ini akan mengembangkan tarekatisasi ke seluruh pelosok negeri, seluruh Nusantara. Nah, kemana-mana pakai biaya blok-blok, ya. Orang kan banyak nyinyir, katanya besar Tuhan, kok jualan agama. Lihat konteksnya. Kalau untuk pribadi itu jualan namanya. Tapi kalau untuk dikembalikan ke kemaslahatan umat dan sebagainya, Rasulullah Muhammad demikian, betul apa enggak? Betul. Seorang Muhammad waktu itu, walaupun seorang entrepreneur hebat, berdirikan Siti Khadijah, kaya. Siti Khadijah adalah orang terpandang di kaum Quraisy saat itu. Begitu ada perintah menyebarkan dakwah dan sebagainya, lihat ya, ditinggalkanlah pekerjaannya dan sahabat-sahabatnya dikumpulkannya lah itu. Para sahabat, ini ada perintah untuk dakwah. Apakah ada di antara kalian untuk bantu-bantu untuk sabilillah? Makanya ada cerita Sayyidina Abu Bakar menyerahkan hartanya, Sayyidina Umar menyerahkan hartanya. Loh, itu apa gak sama dengan dilakukan oleh Mr. TM? Podo, blok-blok. Tapi nyinyir gak ketulungan, ya gak? Kau mengira Mr. TM jualan agama, bodoh amat. Dibilang jualan, enggak apa-apa. Tapi kau yang gak bayar, nggak boleh sini. Oke? Ya tadi janjui, tapi ngangeni untuk kau nikmati uran-uran yang Mr. TM yang brilliant, baik hati dan Tidak sombong. Karena sombong itu sifatnya setan. Setan. Goblok, gendeng ya. Oke, jadi itulah ilmu ma'rifat. Jadi ma'rifat kau sampai pada ujungnya akhirat, bukan pada ujungnya gang, keliru.
atau ujungnya apa? Kampung, bukan. Maka lihat di gambar ini. Kalau kau nggak pernah mengalami mati atau mutu kau belanta mutu, kau nggak akan masuk akhirat. Apalagi sampai ujungnya akhirat. Lihat di kalimatnya ya. Maliki yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Tapi wujudnya ada di dunia. Kenapa? Nurnya ada yang membawa, yaitu seorang manusia. Maka wujudnya Allah adalah seorang manusia. Loh, ngeri tak? Yang membawa nur. Tapi manusia bukan Allah. Tapi Allah dan nur ada di baliknya wujud manusia itu. Itulah kenapa syahadatmu mesti bersaksi. Bukan delemeng. Aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan. Itu kayak orang goblok. Ya apa kak? Itu halusinasi terstruktur masif. Nah, itu kebodohan yang terstruktur rapi. Kalau Mr. TM, logis, diterangkan gamblang. Boleh dibantah, boleh. Tapi boleh juga nyinyir ya. Tapi saya blokir. Ya, kenapa? Kita nggak butuh orang nyinyir itu. Mau nggak mau kau pasti akan mengemis ke sini ke Mr. TM untuk belajar seperti ini. Karena Mr. TM orangnya nggak sombong, betul nggak? Ngangen nih ya. Makanya ngeri-ngeri sedap kalau berdekatan dengan Mr. TM itu. Lihat ya, di mana-mana dakwahnya Mr. TM berkembang pesat ya, ujung ke ujung itu semuanya. Tapi nggak ada protes komen kan? Bahkan urainya Mr. TM disebar di seluruh grup-grup medsos. Kenapa? Mereka apa? Puas apa yang diterangkan, apa yang dilewati proses metodologinya, yaitu baiat, dan kemudian sistem yang disiapkan oleh Mr. TM itu semuanya win-win solution ya. Semua bisa dibuktikan clear. Coba bahasanya kayak gini dar dedor. Kalau ada yang nggak puas, pasti saya dikomen banyak nih. Oh, Mr. TM penipu itu. Uang saya ditipu itu. 100 miliar, 2 triliun. Gitu dong. Nyatanya nggak ada yang protes. Baru semuanya puas. Ya apa enggak? Blok-blok ya. Yang sopan kalau ngomong itu ya. Nggak boleh bilang blok goblok ya. Tapi harus blok goblok ya. Nggak boleh bilang jancuk, tapi jancuk ya. Oke, guys. Salam kebahagiaan tasawuf ilmiah. Gendeng guys, goblok. Pedes-pedes ini sedap. Pasti ada yang marah, pasti ada yang cinta. Itulah Mr. TM yang brilian, baik dan tidak sombong. Marahmu karena apa? Egomu terkorek, sakit. Ya kan? Kenapa orang yang membahas makrifat kata-katanya demikian rendah hati? Ya kan? Mestinya makrifat itu diterangkan dengan lemah lembut, gratis. Ini tidak. Karena Mr. TM kan pintar. Kalau bodoh-bodoh tuh gak zaman lagi ya. 99,9% orang yang ngaku beragama sekarang tidak kenal Tuhan. Bahkan kriterianya pun tidak tahu. Gak percaya? Cek, jujur. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Jujur loh. Ya enggak? Kalau di kampus Mr. TM ada manfaat, oh jelas. Gamblang, di balik itu full teknologi, teknis, metodologi. Dan jelas di awal dan juga jelas di akhir. Flow-nya semuanya jelas, terang benderang. Makanya Mr. TM ini dakwah diterima oleh orang Hindu, Buddha, Kejawen, semuanya aplaus kepada Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Oke? Hurra! Hurra! Salam kebangkitan tasawuf. Suksma, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.